Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Agustina dari kelas 4AB Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, tujuan saya membuat video ini gunanya untuk memenuhi tugas pada perkuliahan Manajemen Keuangan. Baik, langsung saja kita pada menuju materinya, yaitu Manajemen Keuangan Piutang. Nah, yang di sini pertama ada materi pengantar manajemen piutang. Nah, apa sih definisi dari manajemen piutang itu? Nah, manajemen piutang adalah proses mengelola kredit yang diberikan kepada pelanggan untuk menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Nah, ini tuh bisa mencakup beberapa hal, yaitu kebijakan kredit, kemudian proses penagihan, dan juga pengelolaan resiko gagal bayar. Nah, mengapa sih manajemen piutang itu sangat penting? Nah, di sini itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu menjaga arus kas. Nah, gunanya untuk memastikan pembayaran diterima tepat waktu untuk mendukung operasional perusahaan. Kemudian poin yang kedua yaitu mengurangi resiko kredit macet. Jadi dengan analisis kredit pelanggan sebelum memberikan pinjaman. Kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi perusahaan itu dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik jika piutang dikelola secara efektif. Kemudian selanjutnya ada manfaat manajemen piutang. Nah, manfaat utama dalam operasional perusahaan itu ada 4 poin. Yang pertama itu menjamin kelancaran arus kas. Jadi piutang itu yang terkelola dengan baik itu dapat membantu perusahaan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kemudian poin yang kedua yaitu meminimalkan resiko kredit macet. Jadi seleksi pelanggan yang baik itu dapat menghindarkan perusahaan dari masalah keuangan. Kemudian poin yang ketiga yaitu meningkatkan profitabilitas. Jadi dengan mengoptimalkan perputaran piutang, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan. Kemudian poin yang terakhir atau yang keempat, membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jadi melalui kebijakan pembayaran yang fleksibel dan proses penagihan yang profesional. Nah, jadi ada juga strategi optimal. Nah, yang pertama itu berikan insentif untuk pembayaran lebih awal. Kemudian yang kedua, gunakan sistem pencatatan piutang yang otomatis untuk memantau jatuh tempo. Dan yang ketiga yaitu lakukan analisis historis terhadap pembayaran pelanggan untuk mengurangi resiko gagal bayar. Kemudian untuk slide selanjutnya ada perputaran piutang, konsep dan juga rumus. Nah, apa sih perputaran piutang itu? Nah, perputaran piutang yaitu mengukur seberapa cepat perusahaan mengonversi piutang menjadi kas. Jadi, tingkat perputaran yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola kredit. Nah, apa sih rumus perputaran piutang? Nah, jadi rumusnya perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, sama dengan nanti itu hasilnya yaitu kas. Nah, di sini ada contoh dari rumus tadi ya. Jadi perputaran piutang sama dengan penjualan kredit 500 juta dibagi dengan piutang rata-rata yaitu 125 juta sama dengan hasilnya itu 4. Jadi perusahaan itu memiliki perputaran piutang itu sebesar 4 kali dalam 1 tahun, yang berarti rata-rata piutang itu dikonversi menjadi kas sebanyak 4 kali dalam setahun. Jadi semakin tinggi itu semakin cepat pelanggan melunasi utangnya. Kemudian jika semakin rendah bisa menjadi indikasi masalah dalam kebijakan kredit atau sistem penagihan perusahaan. Nah, faktor yang mempengaruhi perputaran piutang itu ada 3. Yang pertama ada jenis industri dan juga model bisnis. Kemudian yang kedua ada kebijakan kredit perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu efektivitas proses penagihan.
Untuk slide selanjutnya yaitu ada perbedaan perputaran piutang perusahaan jasa dan juga non jasa. Nah, di sini untuk perusahaan jasa, siklus piutang itu lebih panjang karena layanan diberikan sebelum pembayaran diterima. Nah, contohnya itu seperti konsultan, rumah sakit, dan juga agen perjalanan. Nah, untuk selanjutnya itu ada perusahaan non jasa. Jadi siklus piutangnya itu lebih pendek karena produk langsung dijual kepada pelanggan dengan transaksi yang lebih cepat. Contohnya itu retail, manufaktur, dan juga grosir. Di analisisnya itu perusahaan jasa itu cenderung memiliki perputaran piutang itu lebih rendah karena pelanggan itu sering membayar setelah menerima layanan. Nah, untuk perusahaan jasa itu lebih mudah mengontrol perputaran piutang karena sifat transaksinya itu lebih cepat. Selanjutnya ada cara meningkatkan perputaran piutang. Nah, strategi untuk meningkatkan efisiensi piutang itu di sini ada 4 poin. Yang pertama, evaluasi kebijakan kredit. Jadi, pastikan hanya pelanggan dengan riwayat baik yang mendapatkan fasilitas kredit. Kemudian poin yang kedua, optimalkan sistem penagihan. Nah, gunakan reminder otomatis dan juga follow up rutin. Kemudian poin yang ketiga yaitu tawarkan diskon untuk pembayaran lebih awal. Nah, dorong pelanggan agar membayar lebih cepat. Kemudian poin yang keempat, pantau laporan keuangan secara berkala. Nah, analisis tren piutang untuk mencegah keterlambatan pembayaran. Nah, di sini juga ada contoh tindakan nyata. Jadi perusahaan itu bisa menerapkan sistem poin untuk pelanggan yang selalu membayar tepat waktu. Kemudian menjalin kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk mempercepat pencairan piutang. Yang terakhir ada studi kasus dan juga kesimpulan. Nah, studi kasus perusahaan A dan juga B. Perusahaan A menerapkan kebijakan diskon untuk pembayaran awal dan berhasil meningkatkan perputaran piutang sebesar 25%. Dan untuk perusahaan B tidak memiliki sistem penagihan yang baik dan mengalami piutang macet lebih dari 40% dari total penjualannya. Nah, kesimpulannya itu manajemen piutang yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan menjaga stabilitas arus kas. Perusahaan yang tidak memiliki strategi piutang yang jelas akan mengalami kesulitan keuangan. Nah, di sini ada juga tips akhir. Nah, tipsnya apa sih? Di sini ada ada 3 tips. Yang pertama itu tetapkan kebijakan kredit yang bijak. Kemudian yang kedua, gunakan teknologi untuk memantau piutang. Nah, yang ketiga yaitu bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk mempercepat pembayaran. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.